Baiklah, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan memaparkan tugas PJBL Analisa Struktur satu saya yang berjudul Analisis Struktur Statis Tertentu. Perkenalkan, sebelumnya saya Gloria Stefani Simatupang dengan NIM 2104048082 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Insinyur Nur Syamsi, STMT. Nah, table of content dari paparan saya kali ini bisa dilihat pada slide. Nah, itu kita masuk pada yang pertama, itu pendahuluan. Nah, akan kita bahas itu yaitu yang pertama, jenis-jenis struktur. Nah, analisa struktur yaitu ilmu untuk menentukan respon suatu struktur terhadap suatu pembebanan. Nah, jenis-jenis struktur ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama statis tertentu. Di mana statis tertentu ini yaitu keseimbangan gayanya dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan keseimbangan statis dan memiliki kurang atau sama dengan 3 reaksi perletakan. Atau bisa dirumuskan dengan 3N tambah I sama dengan 3J, di mana N merupakan jumlah batang, I merupakan jumlah reaksi tumpuan, dan J merupakan jumlah titik kumpul ataupun join. Selanjutnya yang kedua yaitu statis tak tentu. Nah, di mana keseimbangan gayanya ini tidak dapat diselesaikan dengan persamaan keseimbangan statis dan jumlah perletakannya lebih dari 3, atau dengan rumus 3N tambah I lebih besar dari 3J. Selanjutnya persamaan keseimbangan statis. Nah, gaya-gaya atau F yang bekerja pada struktur merupakan bentuk perlawanan terhadap terjadinya translasi dan rotasi sehingga struktur tetap dalam kondisi statis. Nah, selanjutnya gaya yang terjadi untuk melawan translasi tersebut diuraikan menjadi gaya-gaya arah vertikal atau FP dan gaya-gaya arah horizontal atau FH. Nah, gaya yang terjadi untuk melawan rotasi ini disebut momen. Nah, kondisi statis yaitu bahwa jumlah gaya-gaya tersebut adalah 0, sehingga persamaannya adalah sigma FV sama dengan 0, sigma FH sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Nah, selanjutnya masuk pada jenis-jenis tumpuan, yaitu yang pertama ada tumpuan sendi. Nah, sifat dari tumpuan sendi ini itu yaitu yang pertama tumpuannya dapat menerima dua reaksi gaya, yaitu reaksi gaya vertikal dan reaksi gaya horizontal. Yang kedua tidak bisa menerima momen, dan jika ia menerima momen, maka ia akan berputar sesuai arah momen yang bekerja. Untuk sketsa dari tumpuan sendi ini dapat kita lihat pada gambar di mana terdapat dua reaksi yaitu RAH dan RAP. Selanjutnya yang kedua yaitu tumpuan roll, di mana tumpuan roll ini merupakan jenis percetakan berbentuk silinder. Nah, sifat-sifat dari tumpuan roll ini yaitu yang pertama tumpuan dapat bergeser secara horizontal, yang kedua hanya dapat menerima satu reaksi yaitu gaya yang bekerja tegak lurus dengan bidang atau vertikal, dan yang ketiga tidak menerima gaya horizontal dan gaya momen. Yang ketiga ada tumpuan jepit, di mana sifat dari tumpuan jepit inilah menerima 3 reaksi yaitu vertikal, horizontal, dan momen. Selanjutnya masuk pada jenis-jenis beban, yaitu yang pertama ada beban terpusat, yaitu di mana beban ini bekerja pada suatu titik atau terkonsentrasi pada suatu titik pada konstruksi. Selanjutnya ada beban merata, di mana beban merata ini merupakan beban yang terdistribusi secara merata sepanjang batang dan dinyatakan dalam satuan kilogram per meter atau kilonewton per meter. Nah, beban merata terdiri dari berbagai bentuk, yaitu yang pertama ada persegi panjang, yang kedua adalah segitiga. Nah, pada beban terpusat di persegi panjang ini yaitu berada pada setengah dari panjang bentangnya, sedangkan beban terpusat pada beban merata yang berbentuk segitiga, beban terpusatnya terletak pada sepertiga dikali L-nya dari arah yang tertinggi dan 2/3 dari yang arah terpendek. Selanjutnya masuk pada gaya-gaya dalam. Nah, gaya-gaya dalam ini muncul ataupun timbul pada elemen struktur yang dibedakan menjadi yang pertama itu gaya lintang, yaitu gaya yang tegak lurus terhadap sumbu batang ataupun shear force yang dinotasikan sebagai S. Yang kedua ada gaya normal atau gaya aksial, yaitu gaya yang bekerja sejajar dengan batang atau normal force yang dinotasikan sebagai N. Yang ketiga ada gaya momen, yaitu gaya yang terjadi akibat pengaruh rotasi yang dinotasikan sebagai M. Untuk sketsa dari pribadi diagramnya dapat kita lihat pada slide. Nah, lalu kita masuk pada contoh soal, di mana yang pertama itu ada metode konvensional pada balok atau beams. Kita bahas yang pertama yaitu pada balok atau beams dengan tumpuan sederhana sendi roll. Contoh bangunannya itu dengan balok sederhana tumpuan yaitu Jembatan Kali Gajah Wong yang berada di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta. Nah, jembatan ini memiliki bentang 30 meter dengan lebar 8 meter. Nah, bebannya yaitu yang pertama dead load atau berat sendiri, di mana diasumsikan bahwa dead load pada jembatan ini sebesar 1.695 kN per meter kuadrat. Nah, lift load-nya.
Nah, selanjutnya untuk live load-nya yaitu menurut RSNI T02 2005, beban terbagi rata atau better mempunyai intensitas I kilopascal di mana besarnya Q tergantung pada panjang total yang bebannya L seperti persamaan berikut ini. Nah, untuk live load-nya pada jembatan ini diasumsikan bahwa beban pejalan kaki dianggap 2 kN per meter kuadrat. Nah, untuk beban hidup dari jembatan sendiri karena bentangnya kurang dari 30 meter, maka Q-nya sama dengan 9 kN per meter kuadrat. Selanjutnya kita kontrol statis tertentu. Nah, kita lihat apakah struktur dari jembatan tersebut merupakan statis tertentu ataupun tidak. Nah, dari sini dari rumus 3N tambah I kurang dari 3J, bahwa bangunan jembatan tersebut merupakan statis tertentu, di mana 3N tambah I-nya sama dengan 6 dan 3-nya sama dengan 6. Selanjutnya, lalu kita hitung beban totalnya, yaitu di mana Q atau beban merata merupakan penjumlahan dari beban matinya, penjumlahan dari berat sendiri ditambah dengan beban hidupnya, yaitu sebesar 1.706 kN per meter kuadrat. Lalu kita cari reaksi perletakannya, sehingga didapatkan RPB-nya yaitu 25.590 kN, serta RPA-nya yaitu 25.590 kN. Lalu kita kontrol menggunakan sigma P, di mana RPA tambah RPB dikurangkan dengan beban yang bekerja, yaitu 5.180 dikurang dengan 51.180, sehingga kontrol dari reaksi perletakannya yaitu oke ataupun 0. Selanjutnya kita cari gaya-gaya dalamnya atau momen, shear, dan normal, yaitu yang pertama gaya lintang atau SFD, di mana SFA ini yaitu dari RPA yaitu sebesar 25.590 kN. Lalu pada FSC yaitu sebesar SFA dikurang Q ataupun beban dikalikan dengan jarak yaitu 0 kN. SFB sebelah kiri yaitu SFA dikurang Q dikali X yaitu sebesar min 25.590 kN, dan SFB sebelah kanan yaitu dari SFA dikurang Q dikali X ditambah RPB yaitu 0 kN. Untuk diagram dari gaya lintangnya dapat kita lihat pada slide, di mana pada slide ini dapat kita lihat bahwa diagramnya itu pada titik A naik sebesar 25.590 kN, lalu pada pertengahan dari bentang mencapai 0 kN dan turun hingga mencapai min 25.590 kN, lalu naik lagi karena reaksi dari RPB yaitu sebesar 25.590 hingga gaya lintangnya pada titik B yaitu 0 kN. Selanjutnya pada gaya momen atau BMD, di mana BMA ini merupakan RPA dikali dengan jarak, di mana RPA yaitu 25.590 dikalikan dengan jaraknya yaitu 0 sehingga didapatkan BMA atau momen pada titik A yaitu 0 kN. Pada BMC atau pada tengah bentangnya yaitu RPA dikalikan dengan jarak dikalikan dengan beban dari setengah bebannya yaitu didapatkan 191.925 kN/m. Lalu pada BMB atau momen pada titik B yaitu dikalikan dengan RPA dikalikan 30 dikurang dengan beban yang bekerja sepanjang bentang atau sepanjang 30 meter sehingga didapatkan momen pada titik B-nya yaitu 0 kN/m. Lalu untuk gaya normalnya sama dengan 0 karena tidak ada gaya horizontal yang terjadi pada struktur. Nah, berikut merupakan diagram dari momennya, di mana kita lihat pada titik A bekerja momen sebesar 0 kN/m, lalu pada tengah bentang terjadi momen maksimal sebesar 191.925 kN/m, lalu pada titik B bekerja momen sebesar 0 kN/m. Lalu selanjutnya untuk balok sederhana jepit bebas, yaitu contoh bangunannya dengan balok sederhana ataupun jepit bebas, yaitu balkon Hotel Grand Hyatt di Laman Genting. Nah, balkon ini memiliki lebar sebesar 1 meter. Nah, berikut merupakan pemodelan dari cantilever ataupun balkon dari bangunan tersebut, di mana bentangnya sebesar 1 meter, diasumsikan ada beban di ujungnya, dan beban merata dari berat sendiri dari balkonnya. Q merupakan beban merata yang terdiri dari berat sendiri dan live load manusia, sedangkan P merupakan dead load dari berat kaca yang menjadi pembatas dari balkonnya. Nah, untuk perhitungan bebannya,
yaitu Q sama dengan M dikali G, di mana M merupakan volume dikali rho, lalu volumenya yaitu sebesar 0,45. Sehingga didapatkan bebannya yaitu 10,59 kN per meter, sedangkan beban manusia diasumsikan sebesar 2,942 kN per meter kuadrat. Untuk beban kacanya didapatkan sebesar 1,367 kN meter dengan mengalihkan panjang, lebar, dan ketebalan serta massa jenis dan gravitasi dari kacanya. Lalu kita lakukan kontrol statis tertentu, apakah struktur tersebut statis tertentu ataupun tidak, di mana sesuai dengan rumus 3N tambah I kurang dari atau sama dengan 3J didapatkan bahwa bangunan tersebut atau struktur yang ditinjau tadi merupakan statis tertentu, sehingga dapat kita hitung menggunakan kesetimbangan momen, reaksi kesetimbangan. Selanjutnya, kita hitung reaksi perletakan dari bangunan tersebut, sehingga didapatkan RPA yaitu sebesar 14,867 kN. Untuk momen pada titik A-nya yaitu sebesar min 8,117 kN meter. Sedangkan untuk kontrolnya dapat kita lihat dengan menjumlahkan momennya ditambah dengan RPA dan mengurangkan bebannya, sehingga didapatkan bahwa reaksi perletakannya oke ataupun nol. Berikut merupakan skema ataupun pribadi diagram dari strukturnya. Selanjutnya kita cari gaya-gaya dalam ataupun MDN, di mana yang pertama itu gaya lintang atau SFD. Nah, pada jarak lebih besar atau sama dengan 0 atau lebih kecil dari 1 meter ataupun sepanjang bentangnya, dapat kita lihat pada panjang 0 didapatkan bahwa SFD-nya yaitu sebesar 14,867 kN. Pada bentang 0,5 meter kita dapatkan bahwa lintangnya sebesar 11,492 kN. Pada bentang 0,5 meter kita dapatkan gaya lintangnya sebesar 8,118 kN. Dan pada jarak 1 meter didapatkan bahwa gaya lintangnya sebesar 0 kN. Berikut merupakan diagram dari gaya lintangnya, yaitu yang sebelah kiri, di mana pada titik A kita dapatkan bahwa gaya lintangnya yaitu sebesar 14,867 kN, lalu bergerak turun, di mana di tengah bentang terdapat gaya lintang sebesar 8,118 kN, hingga pada titik B mencapai 0 kN. Lalu kembali lagi pada gaya momen atau BMD. Nah, pada MX kita dapatkan rumus min MA ditambah RPA dikali X kurang Q dikali X dikali setengah X, di mana tadi kita dapatkan MA dan RPA, X merupakan jarak yang akan kita tinjau, Q merupakan beban. Di mana pada titik A atau M dengan jarak 0 kita dapatkan gaya momennya itu sebesar minus 8,117 kN atau merupakan titik momen maksimal bekerja. Selanjutnya pada jarak 0,5 meter kita dapatkan bahwa momennya yaitu sebesar min 2,371 kN. Lalu pada jarak 1 meter didapatkan bahwa momennya yaitu bekerja sebesar 0 kN meter. Nah, untuk gaya normalnya tidak ada gaya normal terjadi karena tidak ada gaya horizontal yang bereaksi pada struktur. Nah, berikut merupakan diagram momen dari struktur tersebut, yaitu di sebelah kanan. Nah, kita lihat pada titik A bekerja momen sebesar min 8,117 kN meter, lalu bergerak turun hingga 0 kN meter pada jarak terjauh dari strukturnya, yaitu titik B. Selanjutnya balok Gerber. Balok Gerber adalah suatu konstruksi balok menerus yang mempunyai jumlah peletakan lebih dari 3, di mana konstruksi tersebut merupakan statis tak tentu dan akan dijadikan menjadi statis tertentu. Untuk itu dapat dibuat sendi sehingga menjadi statis tertentu. Nah, jumlah sendi S sama dengan N dikurang 2. Nah, contoh bangunan dengan balok Gerber sendi yaitu dapat kita lihat pada jalan tol, di mana ada sendi untuk menghubungkan bentang dari jalan tol tersebut.
Nah, untuk perhitungan bebannya, diasumsikan beban merata dari berat sendiri jembatan, yaitu sebesar 3.000 kN per meter kuadrat di sepanjang bentang. Nah, untuk kontrol statis tertentu, nah seperti kita ketahui bahwa balok gerber itu awalnya statis tak tentu, namun kita buat menjadi statis tertentu dengan memisahkan ataupun membuat sendi pada titik-titik yang dibutuhkan sehingga dari statis tak tentu menjadi statis tertentu. Maka dari itu bahwa bangunan yang kita tinjau ini merupakan bangunan dengan statis tertentu sehingga dapat dicari menggunakan kesetimbangan, rumus kesetimbangan. Nah, dari bangunan tadi, lalu kita membagi tiga, di mana pada perpotongan sendinya kita potong, sehingga untuk mencari reaksi perletakannya kita bagi menjadi tiga bagian. Yaitu yang pertama di sebelah kiri, kita dapatkan bahwa RP S1-nya yaitu sebesar 6.000 kN, RP S2-nya yaitu sebesar 6.000 kN, lalu kita kontrol menggunakan sigma V sehingga bahwa bangunan ini merupakan bisa dilanjutkan. Nah, pada bangunan kedua atau pada potongan kedua, kita dapatkan RVB-nya yaitu sebesar 13.500 kN, pada RVA-nya yaitu sebesar 4.500 kN. Lalu kita kontrol dan didapatkan bahwa 0 sama dengan 0 ataupun oke. Lalu selanjutnya pada potongan yang ketiga, kita dapatkan bahwa RVD-nya yaitu sebesar 4.500 kN. Lalu kita dapatkan RPC-nya sama dengan 13.500 kN. Lalu kita kontrol menggunakan sigma V sehingga dapatkan perhitungan dari reaksi dengan mengurangi bebannya yaitu sama dengan 0 ataupun oke. Berikut merupakan pribadi diagram dari hasil perhitungan reaksi perletakan sebelumnya. Lalu kita hitung gaya-gaya dalam ataupun MDM. Nah, di mana gaya lintang yang pertama itu SFD yaitu SFA yaitu sebesar RPA yaitu 4.500 kN. Lalu SFB sebelah kiri yaitu SFA dikurang dengan Q dikali L sehingga didapatkan SFB kirinya yaitu sebesar min 7.500 kN, SFB kanannya yaitu sebesar 6.000 kN, SF pada sendi 1 yaitu 6.000 kN, SF pada sendi 2 yaitu min 6.000 kN, FFC kiri yaitu sebesar min 6.000 kN sama seperti FS pada sendi 2, lalu FFC kanan yaitu sebesar 7.500 kN, lalu kita cari pada SFD kiri yaitu sama dengan SFC kanan dikurang dengan beban dikalikan dengan panjang yaitu kita dapatkan sebesar min 4.500 kN, lalu SFD sebelah kanan kita dapatkan 0 kN. Nah, berikut merupakan shear force diagram sesuai perhitungan tadi. Nah, kita lihat pada titik A yaitu terdapat gaya sebesar RPA sebesar 4.500 kN. Lalu turun pada titik selanjutnya yaitu menjadi min 7.500 kN. Karena besarnya beban yang bekerja, lalu naik lagi karena adanya reaksi dari bawah menuju atas hingga mencapai titik 6.000 kN. Lalu turun lagi karena adanya beban yang bekerja yaitu sebesar min 6.000 kN. Lalu naik karena adanya reaksi vertikal menjadi 7.500 kN. Lalu turun pada titik B sebelah kiri menjadi 4.500 kN. Lalu naik karena mengalami reaksi vertikal sebesar 4.500 sehingga pada titik B didapatkan bahwa gaya lintangnya yaitu 0 ataupun oke. Lalu masuk pada gaya momen atau BMD, di mana BMA ini sama dengan RPA dikalikan dengan jarak yaitu RPA dikali 0 yaitu sebesar 0 kN. Lalu pada BMB pada jarak 2 meter didapatkan bahwa momen yang bekerja yaitu 3.000 kN, pada jarak 4 meter didapatkan bahwa momennya itu sebesar min 6.000 kN. Lalu kita masuk pada potongan yang kedua yaitu potongan sendi yang pertama pada jarak 0 yaitu kita dapatkan bahwa momen yang bekerja yaitu 0 kN. Lalu kita masuk pada BMS di tengah bentang yaitu
momen yang bekerja 6.000 kilonewton, lalu kita masuk pada BMS titik yang kedua, kita dapatkan bahwa momennya yaitu 0 kilonewton meter. Selanjutnya baru masuk ke BMC sebelah kiri, yaitu min RS2 dikalikan dengan 1, yaitu sama dengan min 6.000 kilonewton meter. Lalu kita dapatkan BMC pada jarak 2 meter, yaitu sebesar 3.000 kilonewton meter. Pada BMD, kita dapatkan bahwa momen yang bekerja yaitu 0 km. Nah, untuk gaya normalnya 0 km karena tidak ada gaya horizontal yang terjadi. Berikut merupakan bending momen diagramnya, di mana kita lihat pada titik A tidak ada gaya momen yang terjadi karena jaraknya 0, lalu diakhiri dengan 0 juga di akhir dari bentang, atau sama dengan, oke, untuk normal diagramnya sama dengan lurus saja karena tidak ada gaya normal yang bekerja. Selanjutnya masuk pada portal frame untuk metode konvensional. Nah, apa itu portal, Mas? Portal merupakan sistem struktur yang terdiri dari tiang ataupun kolom atau pos dan balok ataupun di mana tiang dan balok tersebut tersusun dari batang tunggal. Nah, sistem portal berfungsi sebagai struktur pada bangunan bentang panjang maupun bentang pendek. Yang pertama itu pada portal sederhana sendirol. Nah, dapat kita lihat pada rumah-rumah yang mempunyai teras, itu merupakan salah satu contoh dari portal. Nah, diasumsikan beban dari dakutan secara merata yaitu sebesar 4,79 kN per meter kuadrat. Nah, sesuai dengan SI 1727/2020, diasumsikan beban angin sebesar 0,5 Newton. Bekerja pada kedua kaki portalnya. Nah, diasumsikan bahwa lebar dari portal 2 meter dengan panjang kaki portal 3 meter, sehingga pribadi diagramnya dapat kita lihat pada slide. Nah, lalu selanjutnya kita kontrol statis tertentu, apakah bangunan tersebut statis tertentu ataupun tidak. Nah, sesuai dengan rumus 3N tambah I, kurang dari atau sama dengan 3J, didapatkan bahwa 3N tambah 1 itu sebesar 12, serta 3J sebesar 12, sehingga bangunan tersebut ataupun struktur tersebut merupakan statis tertentu dan dapat kita selesaikan menggunakan kesetimbangan, persamaan kesetimbangan. Berikut merupakan reaksi perletakan dari struktur tersebut, di mana RPB itu sebesar 5.000 Newton, RVA 5.000 Newton. Serta untuk kontrolnya dapat kita lihat, dapat kita gunakan sigma H, sehingga dihasilkan bahwa reaksi perletakannya oke, atau 0 sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung gaya-gaya dalamnya, yaitu yang pertama ada gaya bentang. Nah, pada batang AC ataupun kaki bangunan sebelah kiri, di mana SFA sama dengan RHA yaitu sebesar 0 Newton, pada SFE yaitu SFA tambah P ataupun beban yaitu sebesar 0,5 Newton, serta pada SFC yaitu SFE sama dengan 0,5 Newton, yaitu di mana SFE sama FFC ini besar gaya lintang yang bekerja yaitu sama, yaitu 0,5 Newton. Lalu kita pindah pada batang CD ataupun gaya ataupun batang yang kedua, di mana SFC ini yaitu sama dengan besarnya RPA yaitu sebesar 5.000 Newton. Lalu selanjutnya SFF yaitu gaya yang bekerja pada tengah bentang yaitu sebesar 0 Newton. Lalu SFD sebelah kiri yaitu bekerja beban RPA, lalu bekerja beban reaksi RPA, sehingga didapatkan bahwa gaya lintang pada SFD sebelah kiri yaitu besar min 5.000 Newton. Lalu kita tambahkan dengan RPB sehingga pada SFD sebelah kanan itu ataupun di ujung bentang ada bekerja gaya lintang sebesar 0 Newton. Lalu selanjutnya kita pindah pada batang DB ataupun kaki sebelah kanan, di mana SFD yaitu sama dengan HD ataupun horizontal pada HD yaitu sebesar 0,5 Newton. Lalu pada SFG ataupun pada tengah-tengah bentang bekerja sebesar 0 Newton. Nah, untuk gaya normalnya terjadi gaya normal sebesar 5.000 Newton pada bentang A,
C dan D, B. Namun pada batang CD terjadi gaya normal sebesar 0,5 Newton sebagai batang tekan. Nah, berikut merupakan di sebelah kiri dapat kita lihat diagram geser atau shear force, di mana bekerja pada kaki yang pertama atau sebelah kiri bekerja gaya sebesar 0,005 Newton, lalu naik karena adanya reaksi vertikal A sebesar 5.000 Newton, lalu turun karena adanya beban pada minus 5.000 Newton pada titik di sebelah kiri, lalu pada kaki sebelah kanan terjadi gaya lintas sebesar 0,005 Newton. Selanjutnya pada sebelah kanan dapat kita lihat diagram normal, di mana pada kaki sebelah kirinya terdapat gaya normal tekan yaitu sebesar 5.000 Newton. Pada kaki sebelah kanan juga bekerja gaya tekan sebesar 5.000 Newton, sedangkan pada atapnya bekerja gaya tekan sebesar 0,005 Newton. Selanjutnya kita cari gaya momen, yaitu yang pertama pada batang AC, di mana pada BMA atau momen pada titik A bekerja sebesar 0 Newton meter. Pada BME ataupun di tengah bentang yaitu bekerja momen RHA dikali panjang bentang yaitu sebesar 3 meter yaitu 0 Newton meter. Pada BMC bekerja sebesar min 7,5 Newton meter. Selanjutnya pada batang CD, pada momen pada titik C bekerja momen sebesar min 7,5 Newton meter. Pada BMF bekerja momen sebesar 2.492,5 Newton meter. Dan pada BMD bekerja momen sebesar min 0,75 Newton meter. Lalu untuk batang DB, pada titik D-nya bekerja momen sebesar min 0,75 Newton meter. Pada titik G-nya bekerja momen sebesar 0 Newton meter. Dan pada BMB-nya bekerja momen sebesar 0 Newton meter. Untuk diagram momennya dapat kita lihat pada slide di mana momen maksimal bekerja pada batang CD pada titik F, yaitu sebesar 2.492,5 Newton meter. Selanjutnya pada portal sederhana jepit bebas. Nah, contoh dari portal jepit bebas adalah yang saya ambil gedung A Teknik Sipil. Diasumsikan bahwa tinggi bangunan yaitu sebesar 3,5 meter dan lebarnya sebesar 1,5 meter. Nah, diasumsikan bahwa portal menahan beban dari balkon yaitu sesuai SNI 1727/2020 beban balkon sebesar 4,79 kN per meter kuadrat. Selanjutnya kita lakukan kontrol statis tertentu apakah struktur tersebut memenuhi syarat dari statis tertentu atau tidak. Nah, sesuai dengan rumus 3N tambah I kurang dari 3J bahwa struktur tersebut memenuhi syarat dari kontrol statis tertentu sehingga dapat diselesaikan menggunakan kesamaan kesetimbangan. Berikut merupakan reaksi perletakan dari struktur tersebut, di mana MA-nya itu sebesar min 5,625 kN meter, HA-nya yaitu 0 kN meter, dan PA-nya yaitu sebesar 7,5 kN meter. Karena ini merupakan tumpuan jepit, sehingga ada momen yang bekerja. Selanjutnya kita hitung gaya-gaya dalamnya, yaitu yang pertama gaya lintang. Nah, pada batang AC atau pada kakinya tidak ada gaya lintang yang terjadi karena tidak ada gaya horizontal yang terjadi pada batang. Selanjutnya pada batang CB, pada SFB, pada titik B-nya terjadi gaya lintang sebesar RPA yaitu 7,5 kN. Pada SFC atau ujung bentang terjadi gaya lintang sebesar 0 kN. Selanjutnya gaya normal. Nah, pada batang AC terjadi gaya normal tekan sebesar RPA yaitu 7,5 kN yaitu tekan. Pada batang CB tidak terjadi gaya normal karena tidak adanya gaya aksial yang terjadi. Selanjutnya gaya momen. Nah, pada batang AC terjadi gaya momen pada titik A yaitu sebesar MA yaitu min 5,625 kN meter. Pada
titik C terjadi yaitu sebesar min 5,625 kilonewton. Ataupun sepanjang bentang AC terjadi momen sebesar min 5,625 kN. Nah, sedangkan pada batang CB, pada titik C-nya terjadi momen sebesar min 5,625 kN, sedangkan pada titik B-nya terjadi momen sebesar 0 kN, yaitu menurun dari titik C ke titik B. Sehingga perhitungan adalah oke. Di sampingnya dapat kita lihat diagram dari bending momennya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada C, yaitu garis pengaruh. Nah, garis pengaruh merupakan variasi dari reaksi, momen, ataupun lintang akibat gaya terpusat pada titik tertentu. Nah, garis pengaruh ini menggambarkan efek dari beban yang bergerak pada suatu konstruksi atau bangunan pada titik tertentu terhadap keseluruhan bagian struktur. Nah, garis pengaruh ini digunakan sebagai dasar perhitungan pada konstruksi yang menerima muatan bergerak. Yang dimaksudkan dengan muatan bergerak adalah kedudukan muatan yang selalu berubah, misalnya mobil ataupun kereta api. Nah, akibat dari muatan yang berubah ini, pengaruhnya terhadap penampang konstruksi juga akan berubah. Nah, berikut merupakan konstruksi yang dapat mengalami garis pengaruh. Akibat dari bebannya itu seperti flyover yang dilalui oleh kendaraan ataupun kereta api, di mana kita ketahui bahwa kereta api atau kendaraan itu bergerak sehingga beban yang bekerja itu juga berubah-ubah dari satu titik ke titik lainnya. Berikut merupakan contoh soal dari garis pengaruh. Nah, di mana ada bentang sebesar 10 meter dengan beban bergerak sebesar 2 kN yang bergerak dari titik A. Nah, selanjutnya kita lakukan kontrol statis tertentu, di mana untuk rumusnya itu yaitu 3N tambah I kurang dari 3J, di mana bahwa struktur ini merupakan statis tertentu karena 3N tambah I-nya itu sama dengan 6, dan 3J-nya itu yaitu sama dengan 6. Sehingga dapat kita lakukan perhitungan menggunakan persamaan kesetimbangan. Selanjutnya kita lakukan pencarian reaksi peletakan. Nah, karena jaraknya tidak diketahui, ataupun kita akan melakukan perhitungannya itu sesuai dengan jarak yang kita mau. Ya. Jadi, untuk jaraknya diasumsikan sebagai X, di mana untuk reaksi peletakannya pada RPB yaitu kita gunakan rumus X per L dikalikan dengan P. Untuk RPA sama dengan L dikurang X per L dikali P, di mana X ini merupakan jarak dari beban yang akan kita tinjau, sedangkan L merupakan jarak dari bentangnya. Contohnya itu seperti jika X ataupun jaraknya 0, maka RPA-nya sama dengan 2 kN dan RPB-nya sama dengan 0. Nah, jika X-nya ataupun jarak dari bebannya itu yaitu 10 meter, maka RPA-nya sama dengan 0 kN dan RPB-nya sama dengan 2 kN. Begitu juga pada jarak beban lainnya seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, berikut merupakan diagram dari reaksi perletakan tersebut. Di mana yang atas merupakan reaksi perletakan jika bebannya terletak pada titik A, sedangkan yang sebelah bawah merupakan garis pengaruh untuk RPB. Lalu selanjutnya kita cari gaya-gaya dalam ataupun MDN, yaitu yang pertama gaya lintang. Nah, untuk pada jarak A ke C yaitu X lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 5 meter, di mana LX-nya ini rumus dasarnya itu menggunakan min RPB sama dengan min X per L dikalikan dengan P, sehingga gaya lintang pada jarak 0 meter yaitu sebesar 0 kN, pada jarak 2,5 meter yaitu sebesar min 0,5 kN, pada jarak 5 meter yaitu sebesar min 1 kN. Nah, selanjutnya gaya lintang pada bentang C ke B yaitu X lebih besar atau sama dengan 5 dan lebih kecil atau sama dengan 10 meter, di mana rumus dasarnya itu yaitu LX sama dengan RPA yaitu sama dengan L dikurang X per L dikalikan dengan P. Sehingga didapatkan gaya lintang pada jarak 5 meter itu yaitu sebesar 1 kN, pada jarak
7,5 meter yaitu sebesar 0,5 kilonewton, dan pada jarak 10 meter yaitu sebesar 0 kilonewton. Nah, berikut merupakan diagram dari garis pengaruh lintangnya. Kita lihat pada titik A bekerja gaya lintang sebesar 0,0 kilonewton, lalu menurun pada titik C ataupun tengah bentang, di mana pada pertengahan bentang AC yaitu mencapai min 0,5 kilonewton, dan pada titik C bekerja sebesar min 1 kilonewton. Lalu naik ke atas hingga 1 kilonewton dan turun lagi pada titik B mencapai 0 kilonewton, dan pada pertengahan bentang antara titik C ke B bekerja sebesar plus 0,5 kilonewton. Selanjutnya kita hitung gaya-gaya dalam momennya, yaitu BMD. Nah, pada bentang A ke C dengan X lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 5 meter, rumus dasarnya atau MS-nya yaitu sama dengan RVB dikalikan dengan B. Sehingga didapatkan bahwa momen pada titik ataupun pada titik A ataupun pada jarak 0 meter yaitu sebesar 0 kilonewton meter, pada tengah bentang ataupun pada jarak 5 meter yaitu sebesar 5 kilonewton meter. Lalu kita tinjau pada bentang C ke B yaitu X lebih besar atau sama dengan 5 dan lebih kecil atau sama dengan 10 meter. Nah, dengan rumus dasar yaitu RPA dikalikan dengan A. Sehingga didapatkan momen pada titik C ataupun dengan jarak 5 meter yaitu sebesar 5 kilonewton meter yang sama dengan M5 pada bentang A ke C, sehingga kontrolnya oke. Dan pada momen di jarak 10 meter ataupun pada titik B yaitu sebesar 0 kilonewton meter. Untuk diagram dari momennya dapat kita lihat pada slide, di mana pada titik A dan B terjadi gaya sebesar 0 kilonewton meter, dan pada tengah bentang terjadi momen maksimum yaitu sebesar 5 kilonewton meter. Berikut merupakan garis pengaruh dari momennya. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi saya kali ini, yaitu yang pertama, analisa struktur dengan teori statis tertentu memungkinkan perhitungan gaya dalam struktur yang memiliki tingkat hiperstatik tertentu. Metode ini digunakan untuk menghitung reaksi momen gaya geser dan gaya aksial dengan asumsi tertentu yang sesuai dengan kondisi struktur. Nah, dalam menganalisis struktur statis tertentu digunakan reaksi kesetimbangan statis tertentu, yaitu sigma gaya, yaitu dari gaya vertikal dan horizontal yang sama dengan 0, dan sigma momen yang sama dengan 0. Lalu selanjutnya digunakan dua metode dalam menyusun analisis statis tertentu, yaitu konvensional dan garis pengaruh, di mana garis pengaruh memperhitungkan pergerakan dari beban terpusat yang terjadi pada struktur. Yang keempat, hasil perhitungan menunjukkan pentingnya memahami kedua metode untuk melakukan untuk analisis struktur yang lebih kompleks. Sekian dari saya, terima kasih.